Halo, selamat malam semua. Jumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana trading hari ini? Happy semua? Ya, saya berharap teman-teman semua bisa dalam kondisi happy semua hari ini. Ya, walaupun marketnya orang ada banyak bilang ngantuk ya, karena banyak yang bilang ini yang hijau cuma Goto doang nih bikin hijau. Ya, awal-awal begitu, tapi menjelang tengah-tengah kelihatan sudah mulai ada titik terang ya, ada beberapa yang lumayan rebound. Walaupun tidak dipungkiri, market hijau lebih karena ada Goto dan Telkom doang nih. Yang lain nyaris flat ya. Tapi kita lihat ada beberapa peluang sebenarnya dari bursa. Dan pada pertanyaan-tanya, ini gimana kok bisa hijau semua nih? Maksudnya kok bisa market bisa hijau di tengah kondisi kok kayaknya rawan koreksi. Eh, Mungkin dari begini, kita mikirnya begini. Jadi daripada kita pusing mikirin itu, kita strategi kita gini. Ya, memang kita nggak trading IHSG-nya. Ya, ketika orang bilang, Pak, ngapain mikirin IHSG? Kita nggak trading IHSG gitu. Ya, tapi ini mempengaruhi keputusan kita. Ini kita masuk dana seberapa dan kemudian kita masuk di saham-saham yang seperti apa gitu ya. Kita lihat kondisi hari ini kalau seumpamanya market turun, maksudnya IHSG turun dan saham-saham ada yang naik, ya banyak kan beberapa saham yang naik pasti lapis 2 atau mungkin bahkan lapis 3. Tapi kalau kayak IHSG naik, nah IHSG naik ini kan kita lihat ternyata cuma di drive sama, saya kalau penglihatan saya tadi ya cuma sama Goto sama Telkom doang nih, yang lain cenderung turun. Nah kalau turun ini apa, sikap kita harus bagaimana? Dan kita lihat beberapa market cap, saya pemegang saham market caps itu ada di persimpangan jalan gitu ya, belum benar-benar bisa boom, bisa rebound. Nah, kalau saya lihat, kita saat ini kita main safe dulu aja, main di saham lapis 2 atau cari saham-saham yang lagi ada di support. Kenapa? Karena kalau sampai ini kan IHSG sekarang sudah dekat resisten nih, walaupun saya lihat hari ini dia bisa breakout. Nah, breakoutnya dia ini apakah bisa berlanjut lagi apa enggak? Nah, saya lihat sih besok berpeluang lanjut ya, bisa saya lihat nanti kita lebih jelas kita akan lihat chart. Tapi sekilas kita review sedikit ya. IHSG ini sudah dekat titik resisten nih ya. Potensi koreksi kapanpun bisa terjadi. Jadi saat ini saran saya bagi teman-teman sebaiknya kita cari saham-saham mana yang masih ada posisi di resisten, posisi lagi di support, dekat-dekat support. Nah, kita pelan-pelan masuk perlahan-lahan bertahap ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia sampai benar-benar ke jungkal, kepleset IHSG-nya, kita masih cukup aman, relatif aman lah ya. Dan tidak galau juga kalau semuanya sampai koreksi. Kalau maksudnya saham kita ikutan koreksi. Karena ketika kita beli saham-saham yang posisi lagi terbang tinggi dan tiba-tiba ikutan koreksi ketika IHSG turun, sentimen kan namanya sentimen negatif tuh ngerembetnya cepat dan masif gitu ya. Ketakutan itu jauh lebih menular ketimbang euforia sebenarnya ya. Maksudnya rasa rasa optimisme itu lebih susah, lebih gampang cepat untuk nular tuh yang ketakutan. Jadi ketika terjadi aksi sell boom, nah biasanya itu merembet semua. Dan kalau sampai saham yang kita pegang ikut-ikutan kepleset padahal kita belinya posisi tinggi, itu kan jadi bahaya. Dan ketika kita berharap aduh nanti naik nggak, kita nggak disiplin cut loss, tahu-tahu tambah turun malah tambah dalam, dan akhirnya nggak jadi cut loss dan akhirnya malah buat kita endingnya jadi nyangkut. Itu yang kita hindarin sebenarnya. Makanya kalau kita beli di support, sebaliknya ya, kalau kita beli di support, ketika sampai jatuh dan jebol support, kita akan lebih tega cut loss-nya. Karena kita udah tahu, oh ini toh belinya juga lagi di support nih. Kalau jebol berarti memang balik lagi ke arah downtrend, lebih parah lagi. Apalagi kalau kita masuknya pakai money management, kita masih masuk sedikit ya, 30% atau 25% dari alokasi dana. Ketika sampai terjadi ke atas pun kita lega aja gitu, cukup berlega hati. Karena apa? Karena ya masih baru sedikit ya kan. Nah, yang bahaya adalah ketika kita umpamanya contoh Bapak Ibu beli saham yang lagi terbang atau lagi posisi nanggung antara terbang atau nggak terbang, Bapak Ibu belanja, terus saham itu turun akhir atau koreksi dan kita
nambah lagi, turun, nambah lagi, turun, nambah lagi. Dan ketika kita nambahnya sudah kebanyakan, ya umpamanya contoh kita mau masuk alokasi, niatnya awal masuk 10 juta, tapi karena average down terus udah lewat 10, jadi 10 juta ini udah mau lewat nih, kita akhirnya nambah lagi dikit lah, nambah lagi dikit, yang tadinya alokasi kita untuk saham ini 10 juta jadi 15 sampai 20 juta, akhirnya bobot di situ kebanyakan karena average down terus. Nah, itu tambah bikin minus kita tambah dalam dan akhirnya tambah panik kita. Nah, itu yang bahaya. Itu yang sebaiknya kita hindari. Ya, itu kenapa sebabnya saya selalu ajarkan teman-teman kalau mau average down, pastikan dulu saham ini ada di emiten yang berfundamental bagus dan masih dalam tren naik yang cukup baik ya. Kalau tidak dalam kondisi uptrend dan kita mau average down terus, ya namanya juga saham lagi downtrend ya. No wonder, jangan heran kalau udah turun lagi, turun lagi, dan turun lagi. Ya, itu. Dan di tengah minggu ini, sentimen apa sih yang kita harus perhatikan di saat IHSG lagi kita lihat harapannya antara breakout atau dia koreksi. Ya, kita harapkan nanti pengumuman dari Dow Jones ya, market Amerika, Wall Street itu ada job ya, data pekerjaan yang mana kita lihat kemungkinan besar ya akan cukup stabil lah ya, cukup stabil. Dan salah satu juga yang bikin dia bergerak naik adalah karena para pelaku pasar berasumsi ya bahwa the Fed ini akan melunak, yang harusnya menaikkan 75 basis poin jadi cuma 50 basis poin aja. Bayangin, cuma selisih 25 poin aja mereka udah bahagia gitu. Come on man. Hal-hal kecil seperti itu aja bisa bikin sentimen Wall Street Dow Jones jadi bergerak positif. Ya, kalau saya bilang itu masih sangat-sangat labil. Jadi jangan buying ya, jangan dibeli, jangan kita pegang omongan itu ya. Omongan yang kayak gitu-gitu tuh tidak bertulang, seperti lidah pepatah lidah tidak bertulang gitu ya. Bisa hari ini bisa ngomong A, besok bisa berubah jadi B, bisa berubah jadi C. Jadi kalau saya bilang kita disiplin aja ya. Atau kalau nggak kita pastikan kita sudah tahu action apa yang akan kita lakukan. Jika market naik kita akan bagaimana, jika turun kita akan bagaimana. Ini yang paling penting menurut saya, ketimbang kita menerka-nerka jalannya market dan kita berharap dari itu. Ya, kita predik boleh ya, predik boleh dan rasanya wajar kita lakukan prediksi, tapi jangan kita bilang meyakini, oh pasti akan begini, pasti akan begitu. Wah, itu yang jangan. Kita prediksi dan kita serahkan semua keputusan akhir at the end pada market. Kalau market naik kita akan bagaimana? Kalau market turun kita akan bagaimana? Ya, itu kira-kira insight saya obrol-obrol kita menyikapi pergerakan IHSG yang seperti ini dan kondisi market seperti ini. Ya. Dan untuk update besok, jangan lupa kita juga ada update di IG ya, morning briefing. Pastikan Bapak Ibu follow juga IG kita ya. Oke, kita masuk ke chartnya deh. Kita masuk ke chartnya, kondisi bagaimana sih? Nah, ini dia. Ini yang kita bilang, dia sebenarnya udah breakout sih sebenarnya. IHSG itu udah breakout, walaupun breakoutnya breakout tipis. Ini kalau kita tarik ini, nah ini 7181 nih. Ini dia penutupan hari ini 7186 ya, selisih 5 poin ya. Kecil sebenarnya, kecil. Ya ini terhitung sudah breakout sih, udah breakout. Dan asing juga hari ini masuk 1,2 triliun. Wow banget. Dan transaksi hari ini juga cukup besar ya, 12 triliun. Tapi ingat, ini nggak mewakili indeks secara keseluruhan, karena di sini saya lihat yang rame cuma dua nih, Goto dan Telkom. Yang lain-lainnya kayak penggembira aja gitu. Nah, ada beberapa sih emiten yang kita lihat dan saya akan berikan untuk rekomendasi besok. Tapi ya ini pada dasarnya sebenarnya market masih wait and see sih sebenarnya. Ya, dan yang terbang itu belum masuk katalis positif yang bahwa meyakini bahwa ini akan dalam tren naik yang bagus. Itu pada spekulasi karena harganya sudah murah dan ini sudah technical rebound dan sebagainya. Coba kita lihat sektoralnya dulu deh sebelum saya masuk pada rekomendasi.
Nah, sektor basic kembali ya nguji support yang sudah kita gambarkan. Ya kemarin saya belum, kita pakai komputer yang berbeda ya, ini the real one ya. Terus habis basics ada consumer cyclicals. Nah, basic potensi rebound. Begitu pula dengan consumer cyclicals juga potensi rebound karena tertahan di level support dan potensi reboundnya cukup besar nih consumer cyclicals. Terus sektor energi, wow, ya setelah tertahan support di selendang dan dia mulai rebound. Harapan saya dalam beberapa waktu ke depan juga bisa rebound, walaupun tidak, belum tentu masif ya, karena kita lihat akan ada sentimen-sentimen. Nah, kalau sentimen regional ya, China, Taiwan, konflik China, Taiwan memanas, otomatis komoditi pasti akan meroket dan ujung-ujungnya apa? Ya, Bapak Ibu ketahui, inflasi lagi, harga minyak oil naik, ya harga ini naik, apa namanya, batu bara, coal. Nah, ini hari ini aja tadi, padahal saya ngomong tadi pagi oil cenderung koreksi. Ini udah rebound lagi, udah naik 3%-an ya. Ketika video ini saya buat, oil sudah naik 3%-an. Jadi ya gitu deh. Kalau kita bicara komoditi, up and down, jadi kita seperti saya bilang tadi, predik boleh, tapi yang penting sikap kita ketika market terjadi seperti ya atau berlawanan dari apa yang kita predik, nah itu yang harus kita tahu antisipasinya. Jadi tujuan kita predik itu bukannya apa, bukannya untuk kita all in atau apa, tapi untuk lebih ke kesiapan kita ketika suatu kondisi itu bakal terjadi. Jadi kita memperhitungkan dulu nih, mikirin dulu skenario-nya nih, gitu. Skenario untuk kalau sesuatu yang buruk terjadi, nah itu yang penting. Habis energi ada finance, finance tertahan support ya. Makanya saya bilang sebenarnya sektor finance ini belum kemana-mana nih. IHSG rebound kali ini tidak didukung dengan sektor finance. Ini bahaya sebenarnya, tapi nggak apa-apa, it's okay lah. Kita coba dulu. Kita lihat dalam beberapa waktu ke depan. Walaupun saya agak ragu-ragu, tapi harapan saya besok gantian sektor finance yang ngedrive IHSG ya. Oh sorry, sektor healthcare. Healthcare masih bikin lower low bahkan ya. Jadi ya, better step aside dulu, di pinggir dulu, kita pinggirkan dulu, singkirin dulu. Industri, wow, industri naiknya luar biasa sekali ya. Dan nah ini yang hari ini bikin industri naik itu adalah Cepin Java. Ternyata masuk di sektor industri. Bener nggak sih? Cepin dan Java masuk di sektor industri. Coba saya lihat dulu. Aduh, bener ragu-ragu saya. Oh, bukan. Yang masuk sektor industri adalah BNPR dan Bimantara. Amazing. Cepin dan Java masuk di sektor consumer non-cyclicals. Yang mana, wow. Hari ini wow juga. Coba kita cek. Chartnya nanti ya. Ini industri sih oke. Infrastruktur, nguji support kan. Ini belum tercermin. Nah ini consumer non-cyclicals, BAM. Ya, dia pelan-pelan tapi pasti, dan ini mulai naik lagi. Ini dan dia udah breakout, double bottom lagi. Jadi saya melihat ini pola yang bagus nih di consumer non cyclicals ini. Jadi silakan para pecinta ayam-ayaman, besok saya lihat prospek masih lanjut ya. Terus properti tertahan di resisten dan kok lagaknya bakal koreksi. Jadi hati-hati. Tapi saya tetap masih posisi maintain buy untuk Wika, PTPP, ID, ya waskita masih hold posisinya ya. Pelan-pelan ngumpulin juga masih relevan, masih oke kok. Oke, itu sektor properti. Terus kita tekno. Nah ini dia sektor tekno. Ternyata Goto, dengan naiknya Goto tidak serta-merta membuat sektor ini naik. Sektor apa nih yang bikin sektor tekno bisa ini? Ada Edge, ada Kios, MTech rupanya yang bikin dia agak nggak enak nih, MTech. Padahal Goto naiknya udah oke. Goto transaksi hari ini berapa sih? Coba saya cek. Bagus kok, 482 MBio. Ya, masih terhitung kecil sih. Sedangkan MTech 82 bio. Harusnya ini cukup bisa menggerek sektor ini naik ya, sektor sektor tekno naik. Tapi somehow malah nggak. Tapi moga-moga bisa lanjut lagi. Transportasi, ya, ini abaikan dulu lah. Ini transaksi kecil banget sih, ya nggak usah, dan belum mana-mana juga, jadi abaikan dulu. Oke, ya kalau gini kita cukup optimis lah ya. Moga-moga besok IHSG masih ada chance untuk naik.
Kenapa? Karena ya video saya yang saya tadi rilis tadi pagi telat, maafkan saya telat. Itu predik kita 2 hari ke depan ini bakal hijau ya. Moga-moga. Oke, kita masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Tapi sebelum saya berikan, jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow, kita punya akun Instagram, kita akan terbitin morning briefing tiap pagi dan ada acara live juga. Mungkin besok ada, coba saya cek. Oke, itu dulu eh, market review kita. Sekarang kita masuk ke rekomendasi. Oh iya, satu lagi tambahan, jika Bapak Ibu mau buka rekening saham, mau tambah buat tabungan dan sebagainya, jangan lupa lihat cek kolom deskripsi, ada link yang bisa Bapak Ibu klik untuk membuka rekening dengan kode selesai. Habis bikin, capri saya ya. Oke. Oke, rekomendasi pertama adalah Adaro. Adaro ini menarik banget nih Adaro nih. Adaro dia ada pola cup and handle. Dia bentuk kurva, habis itu dia bentuk kayak gini. Ya, kalau kayak gini kita cicil. Saya maksudnya cangkir itu kan sebenarnya harusnya flat gitu kan, tapi ini boleh begini. Nah, dia kalau breakout ini dan kemudian breakout lagi di 3370 mestinya menarik banget. Mestinya oke. Ya, ini Adaro sekarang spek buy 30% alokasi, kalau saya breakout nambah lagi. Ya. Terus habis dari Adaro, kemudian Goto. Goto ini menarik ya, menarik banget. Seperti yang sudah bilang, ini transaksi gede banget, cuma volumenya nggak terlalu. Ya volumenya sih verify, tapi kenapa sini nggak kelihatan ya? Ya 2 kali volume rasio, ya sayangnya asing net sell. Tapi saya nggak tahu kenapa. Moga-moga besok bisa lanjut nih. Dia bisa terpantul dari sini dan bisa lanjut lagi. Ya, moga-moga mantul, dia lanjut lagi. Atau kalau dia bisa breakout, cakep lah ini. Oh, dia ada di sini ada resistensi. Ini 337. 37 oh 336. Kalau besok bisa breakout 336 sih mestinya lanjut lagi ya. Habis dari Goto ada Bimantara. Nah, Bimantara juga dari saham Tekno nih. Bimantara nice ya, oke ya. Dia bisa breakout, nah, volumenya juga gede. Nah, ini kalau bisa breakout ini, wow, cakep nih ya. Secara kita lihat dia polanya kayak begini. Ini kalau dia bisa breakout, mantap sekali ya. Volumenya juga besar, cuma saya saham ini sebenarnya emiten ini ngeri-ngeri sedap. Nah, saya lihat dia trennya masih berpeluang naik lagi aja gitu ya. Sementara tadi pendek dulu aja. Target saya ke T2, moga-moga nyampe ya. Bimantara. Pas Bimantara ada Arko. Nah, Arko ini saham ini kuda hitam sih, saham baru IPO. Nah, ini sebenarnya belum terlalu kelihatan chartnya, tapi ya sudah ada selendang, top selendang udah mulai kebentuk, ya udah mulai ada ini, ada cloud juga, ya moga-moga masih lanjut dan besok bisa breakout. Jadi Arco kalau dia bisa breakout ini sih menarik untuk dicermati ya, apalagi volume hari ini besar sekali. Habis Arco terakhir ada Dharma Polymetal. Nah, Dharma Polymetal ini volume high juga ya, volume high juga. Dia sayangnya dia belum breakout selendang, tapi good newsnya adalah dia kena V-line dan dia mantul. Dan ini bisa naik lagi di atasnya skyline. Ini kalau bisa lanjut lagi di atasnya selendang sih oke banget. Nah, ini juga kalau nggak salah laporan keuangan juga bagus nih harusnya. Dan dia ada lagi ada corporate action apa. Kita cobalah pantau dulu beberapa waktu ke depan ini Dharma Polymetal ini. Oke, ya itu rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 19 Agustus 2022 dan lanjut ke ulasan saham. Dan sebelum kita lanjut ke ulasan saham, ada tambahan rekomendasi untuk Bapak Ibu semua. Pertama yaitu Saratoga. Nah, Saratoga ini bagus ya, dia membentuk cup and handle kecil, terus udah breakout sebenarnya, terus dia swing, nah ketemu support dan mantul dan berhasil naik ke atas V-line lagi. Ini good. Jadi besok kalau dia lanjut lagi menarik nih, apalagi kalau dia bisa breakout level ini 2830 ya. Kalau dia bisa breakout 2830 lanjutlah. Habis Saratoga ada Java ya, yang ayam-ayaman tadi kita udah rekomendasikan. Nah, kalau lihat polanya harusnya ini sebenarnya
udah lagi sideways ya, jadi polanya acak-acakan, tadinya cup and handle, dia udah breakout, udah sampai ke target, ya koreksi, ternyata sekarang membentuk pola double bottom. Nah, moga-moga dia udah breakout lagi nih ya. Kalau lihat ngomong pola double bottom ya, sebentar, ini saya hapus dulu. Nah, tadi saya sempat gambarin, ini dia membentuk pola yang bagus. Nah, ini dia ada ini ya, ini. Jadi dia ada pola begini ya, harusnya dia bisa naik turun dia breakout. Nah, ketika dia breakout, nah ini bagus banget nih harusnya. Apalagi disertai dari volume yang sangat besar ya, harusnya masih lanjut untuk besok. Apalagi volumenya naik 4 kali lipat, 4,5, volume rasio yang 4,5 rasio. Wow banget. Habis Java ada Cepin, ya, Cepin juga, tapi Cepin cuma 2,4 kali volume rasio, tapi udah cukup besar juga. Ini harusnya juga oke ya. Jadi sama-sama baik Cepin maupun Java sama-sama membentuk pola double bottom. Jadi harusnya sih sama-sama terbang. Ya, itu rekomendasi buat besok, tambahan buat teman-teman. Dan yes, ini nggak ada ulasan, jadi nggak apa-apa. Bapak Ibu tetap masih bisa bertanya kok besok ya. Saya pantau di morning, apa saham juga kita pantau. Oke, itu dulu Bapak Ibu rekomendasi market review kita untuk perdagangan tanggal 19 Agustus 2022. Nggak terasa ya, kita sudah di pertengahan bulan dan IHSG ada dalam tren naik yang bagus sesuai prediksi kita kemarin bahwa IHSG masih dalam peluang untuk rebound, tapi pastikan jangan lupa besok adalah hari TP sedunia, di Jumat. Dan walaupun kita predik market bakal hijau, tapi potensi koreksi juga membayangi. Hati-hati ya. Oke, itu dulu semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.